Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Edi Sundoro yang akan menemani para bosku, di mana aktivitas di pagi hari ini tentunya kita mari sejenak untuk berdoa. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya, serta aktivitas kita dapat dilancarkan ya bosku. Tentunya dengan segenap rasa berpikir positif, insya Allah kita akan terjaga imunitas di masa pandemi ini. Menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan luas area sekitar 1035,6 hektar menjadikan Mandalika, Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi perwisata dan ekonomi kreatif yang sangat potensial. Apalagi dengan adanya sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional menjadi salah satu nilai tambah kawasan ini. Tak hanya memberi sensasi tontonan bernilai tinggi saja, sirkuit Mandalika juga menyajikan pemandangan indah yang langsung mengarah pada perbukitan dan kawasan pantai. Sebuah perpaduan yang sangat pas untuk menyajikan pariwisata berkualitas. Secara keseluruhan, pembangunan sirkuit Mandalika sudah mendekati rampung, sehingga pihak pengembang sirkuit Mandalika optimis dapat menyelenggarakan ajang balap motor bergengsi World Superbike dan MotoGP. Bukan hanya itu, guna meningkatkan aksesibilitas sirkuit Mandalika, pemerintah juga sudah mengoptimalkan berbagai infrastruktur seperti persiapan akses jalan langsung dari Bandara Lombok International Airport menuju kawasan KEK Mandalika, perpanjangan lintasan pesawat di bandara serta terminalnya sudah hampir rampung pengerjaannya. Selain itu, pengembangan pelabuhan Gilimas menjadi cruise terminal atau tempatnya bersandar kapal pesiar sudah bisa digunakan, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya sudah mulai dipersiapkan. Sambil menanti berlangsungnya perhelatan balap motor kelas dunia, berikut fakta-fakta menarik dari sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika memang dibangun sebagai sirkuit balap kelas dunia dengan panjang 4,31 km. Sirkuit Mandalika memiliki total 17 tikungan yang siap ditaklukkan para pembalap dunia. Hal menarik lainnya ada pada area pedok atau garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi, di mana garasi-garasinya tersebut dibangun secara permanen dengan menggunakan sistem modular, dan di bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Per akhir Juli tahun 2021, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hampir mencapai 90% pengerjaan badan lintasannya ya. Adapun capaian pengerjaan pengaspalan di bagian outer lane service road dari sirkuit MotoGP Mandalika sudah terkoneksi secara sempurna. Sedangkan untuk bagian inner service road sudah mencapai 9,8%, hanya saja belum terkoneksi di bagian area tikungan ke-13 yang belum dilakukan pengaspalan. Sedangkan untuk pengaspalan layar pertama dan layar kedua di bagian track lane sudah dilakukan, sehingga kita akan menunggu untuk pengaspalan layar ketiga saja. Sedangkan di area runoff sudah hampir mencapai pengerjaan 80% pengaspalannya, tinggal dilakukan seperti halnya untuk bagian track lane akan dilakukan pengaspalan sampai dengan 3 lapis atau 3 layar pengaspalan.
Material aspal yang digunakan dalam pembangunan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika baik untuk area track lane, area run off, terus area inner maupun outer lane service route, di mana bagian lapisan pertama atau layer pertama menggunakan material aspal dari Pertamina. Sedangkan untuk bagian lapisan kedua dan ketiga, di mana material aspal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak Dorna dan FIM, dan kita menggunakan aspal dari Inggris atau aspal sel khusus. Memang aspal ini tidak diproduksi di Indonesia sehingga kita harus membelinya dari Inggris ya bosku ya. Dan PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas atau track lane ya. Sementara itu untuk lapisan aspal bagian bawah track lane adalah aspal buatan Indonesia yang saya sebutkan tadi, yaitu Pertamina, yang didatangkan langsung ke sirkuit MotoGP Mandalika menjadi bahan dasar pembangunan lintasan. Selain itu juga material untuk konkret habaeral yang ditempatkan di bagian inner maupun outer lane service route memang didatangkan dari Jerman. Sekaligus nantinya juga akan didatangkan untuk pagar pembatas yang berisi angin. Sedangkan untuk material lokal atau material yang diambil di Pulau Lombok yaitu hanya material gravel ya, hanya material gravel yang ditambang langsung. Sedangkan untuk bagian material sabis juga diambil di Pulau Lombok di bawah Gunung Rinjani, di mana bagian dasar untuk material sabis atau LPA itu merupakan material yang sudah berstandar, yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh FIM maupun Dorna ya. Jadi sesuai dengan apa yang sering saya ceritakan kepada para bosku dari Sabang sampai Merauke, pembangunan badan lintasan sirkuit Mandalika tidak seperti pembangunan badan jalan pada umumnya. Karena konsepnya badan jalan sirkuit MotoGP Mandalika akan dipergunakan menjadi sebuah lintasan balap yang nantinya para rider kelas dunia akan berpacu kencang di sirkuit MotoGP Mandalika yang akan bakal menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike. Tentunya para bosku terus bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini. Ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap negeri ini. Sekaligus semoga sirkuit MotoGP Mandalika menjadi ikon pemersatu bangsa kita. Untuk pembangunan area cruise control dan tower yang sudah hampir mencapai 75% konstruksi pembangunan, tinggal kita menunggu saja untuk perakitan konstruksi atapnya, dan di mana memang pergantian desain telah mulai dilakukan perakitan ulang. Di mana perakitan ulang untuk desain atap atau rangka-rangka atap memang ada ceritanya sedikit request dari FIM dan Dorna untuk mengubah ketinggian daripada atap tersebut. Untuk bagian area lantai kerja pedok modular juga sudah mulai dikerjakan untuk finishingnya, serta untuk bagian lantai parkir tim sudah terlihat capaiannya sungguh sangat baik. Untuk jalur-jalur di bagian tengah dari pada area pedok sudah mulai dikerjakan untuk pembangunan badan jalan yang akan terkoneksi untuk area cruise control, hospitality, area cruise control, dan nanti akan terkoneksi juga untuk bagian helipad dan area pedok.
Ada hal menarik juga di pembangunan Tunnel 1 maupun Tunnel 2 untuk rembasan air sudah kering dan mampu dilewati secara sempurna, di mana Tunnel 1 maupun Tunnel 2 merupakan jalur mobilisasi para penonton menuju area tengah sirkuit, nantinya akan terbangun untuk grandstand atau tribun penonton. Selain itu juga kita sudah dapat melihat secara seksama dan fakta bagaimana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat progresif dalam pembangunannya, sehingga kita sudah dapat juga melihat tiang lampu start yang sudah berdiri sangat kokoh yang berada persis di sebelah kiri dari trek lurus. Pengerjaan untuk pemasangan tiang lampu start memang belum finish pengerjaannya, sehingga kita akan tunggu progres selanjutnya untuk pemasangan tiang yang akan menjulur ke arah depan, yang nantinya akan tempatnya bergelantungan aksesoris lampu start ya. Akhirnya kita sudah dapat melihat beberapa aspek pengerjaan dan capaian dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang akan menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike, yang kita sudah memberikan informasi tentang fakta-fakta menarik dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita ketahui bersama, namun masih belum mengetahui apa maksud dari pembangunan Mandalika Street Circuit atau sirkuit jalan raya, karena memang konsep dasar pembangunan sirkuit ini yang ditawarkan oleh pihak pengembang yaitu ETDC dan pihak penyelenggara yaitu MGPA, bahwa nantinya jalan khusus kawasan di sirkuit MotoGP Mandalika bisa diakses secara umum atau bebas di bagian inner maupun outer lane service route-nya. Sedangkan untuk pengerjaan sayap kanan di Tunnel 1 terus dilakukan untuk dapat segera finish pengerjaannya. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku, di mana fakta-fakta menarik dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan mari terus bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini. Beri doa dan dukungan kepada pekerja, semoga mereka dalam keadaan sehat selalu dan dapat memberikan yang terbaik untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini ya bosku. Dan akhir kata saya undur diri dan nanti kita akan reportase bagaimana aktivitas pengerjaan di hari ini. Saya Edi Sindoro undur diri dan sampai jumpa di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bilahil sabil haq, fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.